Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hukum Islam disebut al-istimna atau istimna bil ayat, yang artinya onani atau perancapan. Kata ini berasal dari kata isim, kata benda, al-mani, air mani, kemudian dialihkan menjadi fi'il, kata kerja. Istamna, yastamni, lalu menjadi istimna, yang berarti mengeluarkan air mani. Dalam kitab-kitab fikih bahwa onani adalah mengeluarkan mani atau sperma dengan disengaja dan dilakukan dengan menggunakan tangan, baik tangannya sendiri, tangan istri, atau tangan budak perempuannya ketika syahwat sedang muncul dan atau memuncak. Onani adalah pengeluaran mani tanpa melakukan sanggama. Sementara masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin atau PSI, stimulasi organ seks oleh diri sendiri. Hukum masturbasi dalam Islam adalah haram. Dasar hukum atas pengharaman masturbasi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7, yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maka dari itu, Islam mengajarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu dalam segi materi, emosional, dan fisik untuk segera menikah untuk menghindari hal demikian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai generasi muda, siapa saja di antara kamu yang sudah mampu menjalani hidup berumah tangga, maka nikahlah. Sungguh yang demikian itu dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menjaga kemaluan, dan orang yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa menjadi benteng dari kemaksiatan." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sayyid Sabih menyebutkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam permasalahan onani. Pertama, para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Jaidiyah berpendapat bahwa onani adalah haram. Argumentasi mereka atas pengharaman onani ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk menjaga kemaluan dalam segala kondisi kecuali terhadap istri dan budak perempuannya. Apabila seseorang tidak melakukannya terhadap kedua orang itu, kemudian melakukan onani, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melampaui batas-batas dari apa yang telah dihalalkan Allah bagi mereka dan beralih kepada apa-apa yang diharamkannya atas mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Yang kedua, para ulama mazhab Hanafi berpendapat
bahwa onani hanya diharamkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan diwajib pada keadaan lainnya. Mereka mengatakan bahwa onani menjadi wajib apabila ia takut jatuh kepada perzinahan jika tidak melakukannya. Hal ini juga didasarkan pada kaidah mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Namun mereka mengharamkan apabila hanya sebatas untuk bersenang-senang dan membangkitkan syahwatnya. Mereka juga mengatakan bahwa onani tidak masalah jika orang itu sudah dikuasai oleh syahwatnya, sementara ia tidak memiliki istri atau budak perempuan demi menenangkan syahwatnya. Yang ketiga, para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa onani itu diharamkan kecuali apabila dilakukan karena takut dirinya jatuh ke dalam perzinahan atau mengancam kesehatannya, sementara ia tidak memiliki istri atau budak serta tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Jadi onani tidaklah masalah. Yang keempat, Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu makruh dan tidak ada dosa di dalamnya, karena seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kiri adalah boleh menurut ijma seluruh ulama, sehingga onani ini bukanlah suatu perbuatan yang diharamkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu. Quran Surat Al-An'am ayat 119. Dan onani tidaklah diterangkan kepada kita tentang keharamannya, maka ia adalah halal, sebagaimana firman-Nya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Yang kelima, di antara ulama yang berpendapat bahwa onani itu makruh adalah Ibnu Umar dan Athoh. Hal ini dikarenakan bahwa onani bukanlah termasuk dari perbuatan yang terpuji dan bukanlah perilaku yang mulia. Ada cerita bahwa manusia pada saat itu pernah berbincang-bincang tentang onani, maka ada sebagian mereka yang memakruhkannya dan sebagian lainnya membolehkannya. Yang keenam, di antara yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan sebagian ulama tabi'in yang masyhur. Al-Hasan mengatakan bahwa dahulu mereka melakukannya saat dalam peperangan. Mujahid mengatakan bahwa orang-orang terdahulu memerintahkan para pemudanya untuk melakukan onani untuk menjaga kesuciannya. Begitu pula hukum onani seorang wanita sama dengan hukum onani seorang laki-laki. Dari pendapat-pendapat para ulama, tidak ada dari mereka yang secara tegas menyatakan bahwa onani sama dengan zina yang sesungguhnya. Namun para ulama mengatakan bahwa perbuatan termasuk ke dalam muqaddimah zina. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Adapun apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam dosa besar, Imam Nawawi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang batasan dosa besar jika dibedakan dengan dosa kecil. Dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dosa besar adalah segala dosa yang Allah akhiri dengan neraka, kemungkaran, laknat, atau azab. Demikian pula pendapat Imam Al-Hasan Basri.
Para ulama yang lainnya mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang diancam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka atau had di dunia. Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Al-Basit mengatakan bahwa batasan menyeluruh dalam hal dosa besar adalah segala kemaksiatan yang dilakukan seseorang tanpa ada perasaan takut dan penyesalan, seperti orang yang menyepelekan suatu dosa sehingga menjadi kebiasaan. Setiap penyepelean dan peremehan suatu dosa, ia termasuk ke dalam dosa besar. As-Syekhul Imam Abu Amr bin Sholah di dalam Al-Fatawa Al-Kabirah menyebutkan bahwa setiap dosa yang besar atau berat, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah dosa besar. Adapun di antara tanda-tanda dosa besar adalah wajib atasnya had, diancam dengan siksa neraka dan sejenisnya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Para pelakunya pun disifatkan dengan fasih berdasarkan nas, dilaknat sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Dari berbagai definisi dan tanda-tanda dosa besar, maka perbuatan onani tidaklah termasuk ke dalam dosa besar selama tidak dilakukan secara terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan. Hendaknya seorang muslim tidak berpikir kecil dosanya suatu kemaksiatan yang dilakukannya, akan tetapi terhadap siapa dia bermaksiat, tentunya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar lagi maha mulia.